Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara dikasih oleh Tuhan, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang memberikan kami hari ini kehidupan untuk beraktivitas dan menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah persiapkan. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mengawalinya dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar ataupun kekuatan bagi kami supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Allah, sebab Engkau sendiri yang telah mempersiapkan hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang menjadi renungan pada Jumat 11 Juli 2025 diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, demikian firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dalam hidupnya dia harus mengalami perubahan. Perubahan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Tuhan. Dan itulah yang sering kita dengar, yaitu mereka yang telah menjadi manusia baru. Mereka yang telah menjadi manusia baru, maka hidupnya bukan lagi dia. Bukan berfokus kepada kehendak keinginannya. Tetapi sekalipun dia hidup, maka yang hidup di dalamnya adalah Kristus itu sendiri. Perubahan secara rohani yang semakin hari, semakin lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Akan membawakan kita kepada satu pemahaman yang benar. Bahwa ternyata seizin Tuhan setiap kita hidup, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah di mana hidup itu menghasilkan buah. Apakah buah yang kita hasilkan? Nama Tuhan dipermuliakan. Lewat firman ini mengingatkan kembali perkataan Kristus yang diam di dalam diri kita dengan segala kekayaannya yang berkuasa dan bekerja untuk mengingatkan kita, untuk mengajari kita bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa itu tidak gampang, tapi di sana ada perjuangan lewat proses yang ada dengan keyakinan sepenuhnya kuat kuasa Tuhan yang bekerja sempurna akan memampukan kita. Firman Tuhan tidak hanya berhenti sampai di dalam diri kita sendiri, tetapi ketika kita menerima firman itu kita hidupi, maka kita juga harus melanjutkannya untuk memberitakan kepada orang lain supaya tidak hanya kita tetapi orang lain juga mengerti tentang firman Tuhan dan berdasarkan pertolongan Tuhan. Setiap orang ternyata juga dimampukan untuk hidup di dalam kebenarannya. Maka semakin hari lewat pemberitaan firman yang kita sampaikan, maka semakin banyaklah orang yang percaya, orang yang dimenangkan bagi Kristus. Karena itu firman ini merupakan panggilan bagi setiap kita orang percaya untuk mampu memberitakan perkataan Kristus. Perkataan Kristus itu sangat penting karena itu membentuk, mengajar, menegur seorang akan yang lain. Dan ini dikuatkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini mempertegas kembali bahwa firman Tuhan itu sangat bermanfaat. Firman itu sangat dibutuhkan oleh orang dan tidak ada manusia yang hidup tanpa firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak paham apa arti hidup ini yang sesungguhnya. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan pernah bisa mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman akan mengajari kita bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Firman akan mengajari kita agar di dalam ketidaktahuan kita, firmanlah yang mengarahkan. Selanjutnya berbicara tentang firman. Firman yang berkuasa untuk menyatakan kesalahan. Artinya
Saat kita berbuat kesalahan sadar atau tidak sadar, maka di sana firman bekerja untuk menegur kita bahwa kita telah melakukan kesalahan. Serta firman memperbaiki setiap kelakuan kita sehingga akhirnya kita dipulihkan kembali untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang tersinggung ketika dia mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah. Dia mengatakan bahwa aku tersinggung dengan khotbah ini. Aku tersinggung dengan firman Tuhan yang disampaikan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengatakan ketika saudara tersinggung dan firman Tuhan itu benar-benar menyinggung hatimu, itu artinya apa? Firman bekerja dengan sempurna untuk memperbaiki kelakuanmu, untuk menyatakan kesalahan atau dosa yang kamu lakukan. Karena itu jangan tersinggung, ubah ketersinggunganmu menjadi kebahagiaan. Selanjutnya kebahagiaan akan menghasilkan di mana terjadi pertobatan. Ikutin setiap proses yang ada. Dan jangan lupa ketika firman Tuhan itu hidup. Dan kita boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan. Harus ada sukacita, damai sejahtera. Jangan pernah dengan terpaksa. Dan itu semakin kita nikmati dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Sambil bermazmurlah bagi Tuhan. Bernyanyilah baginya dengan nyanyian rohani. Sambil mengucap syukur kepada Allah yang telah memimpin perjalanan kehidupanmu kepada kebenaran Allah. Selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah. Kami mengucap syukur setiap kami anak-anak Tuhan. Yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami telah dimenangkan. Sehingga hidup kami hanya dipimpin oleh firman Tuhan. Perkataanmu yang diam di dalam diri kami. Yang akan memampukan kami akhirnya boleh hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya di dalam segala kelemahan kekurangan yang ada. Tuhan berkenan atas hidup kami supaya kami dimampukan menghasilkan buah. Tolong kami ya Bapa, supaya firman ini juga kami beritakan kepada orang lain. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan ada banyak orang-orang yang dimenangkan dan diselamatkan bagi Kristus. Bapa terima kasih ketika pun kami melakukan firman ini tetaplah di dalam sukacita damai sejahtera pada Engkau. Kami berdoa kehidupan hari ini sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.